Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Blumat ingin mempresentasikan sebuah proyek kami, yaitu Usability Evaluation Sistem Akademik pada Universitas Yarsi. Di sini tim kami ada 3 anggota. Anggota pertama ada Prakosa Dewi Prasetya. Anggota kedua yaitu saya, Rizky Jonas Labu, dan anggota ketiga Dwi Fajadani Saputra. Oke, di sini latar belakangnya, Universitas Yarsi merupakan salah satu universitas yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya mahasiswa dari berbagai macam fakultas dan prodi, tetapi mahasiswa memerlukan sebuah sistem akademik berbasis online yang dapat diintegrasi oleh banyak mahasiswa. Namun, pada kenyataannya, masih banyak perbaikan yang harus dibenahi oleh pihak staf IT Universitas Yarsi, seperti perbaikan pada UI, kecepatan dalam mengakses situs Sisakat, tampilan interface yang terlalu sederhana, dan fitur-fitur yang dari segi fungsionalitasnya masih kurang dimaksimalkan. Hal ini yang melatar belakangi kami untuk melakukan evaluasi usability terhadap fungsi fitur-fitur di situs web Sisakat. Hasil dari evaluasi tersebut menggunakan metode PSSUK, yaitu Post Study System Usability Questionnaire. Ini nantinya bertujuan untuk menspesifikasikan kebutuhan dari Sisakat dan untuk membuat desain antarmuka menggunakan metode desain dan fitur usulan. Tujuan dan hasil. Tujuan kami membuat ini adalah meningkatkan informasi yang terstruktur pada sistem Sisakat, mempermudah Sivitas Yarsi dalam mengakses Sisakat, memperbaiki fungsi tampilan Sisakat yang kurang responsif. Hasilnya adalah Sisakat dapat diakses oleh Sivitas Yarsi dalam skala besar, lalu meningkatkan fungsionalitas Sisakat Yarsi berdasarkan hasil kuesioner PSSQ yang sudah diberikan kepada pengguna Sisakat Yarsi melalui Google Form. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prakosa. Selanjutnya platform dan metode. Platform yang kami gunakan diantaranya adalah Google Chrome, PHP 5, JavaScript, MySQL, CSS, Bootstrap, HTML. Dan metode yang kami gunakan adalah PSSUK, UCD atau User Centered Design, dan Design Sprint. Platformnya ini kita menggunakan Google Chrome sebagai buka aplikasinya atau menjalankan aplikasinya. Selanjutnya PHP 5, bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Selanjutnya JavaScript, bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Dan MySQL, multi-user database yang menggunakan bahasa struktur query language. Dan HTML5, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sebuah halaman web. Dan CSS, bahasa yang merepresentasikan halaman web seperti warna, layout, dan font. Selanjutnya Bootstrap, sebuah framework untuk CSS dan berupa produk open source yang dibuat oleh Mark Otto dan Jacob Thornton. Untuk metode PSSUK, kuesioner evaluasi kegunaan berdasarkan skenario yang dikembangkan oleh IBM. Yang kami gunakan PSSUK ini terdiri dari 19 item yang ditunjukkan untuk mengatasi 5 karakteristik kegunaan suatu sistem penyelesaian tugas yang cepat, kemudahan belajar, dokumentasi berkualitas tinggi, dan informasi online, kecukupan fungsional, dan perolehan produktivitas yang cepat. Skor akhir PSSUK dihitung dengan rata-rata skor item dan skor subskala.
skor yang lebih tinggi dikaitkan dengan kegunaan yang lebih baik. Jika peserta gagal merespon suatu item atau mengklasifikasikannya sebagai tidak berlaku, maka item itu harus diganti dengan skor rata-rata item yang tersisa. Selanjutnya adalah metode UCD. Pada tahap awal, kami melakukan evaluasi aplikasi dengan memahami fitur-fitur apa saja yang akan diperbaiki berdasarkan kebutuhan user yang dispesifikasikan melalui metode PSSUK. Selanjutnya spesifikasi requirement. Pada tahap ini, kami melakukan analisa hasil dari kuesioner. Kami menemukan masalah yang ada pada sisa card. Hasil dari kuesioner ini dapat disimpulkan terdapat 4 poin, yaitu perbaikan tampilan dan memperbaiki kesalahan, memperbaiki alur program, dan meningkatkan konektivitas pada website. Selanjutnya, design solution. Pada tahap ini, setelah melakukan survei dan dengan kuesioner menggunakan metode PSSUK, kami memutuskan untuk menggunakan metode design sprint untuk membuat gambaran produk yang dibuat dalam bentuk copyability. Pada tahap implementasi dilakukan dengan Bootstrap, dilanjutkan dengan pembuatan PRD yang diaplikasikan dalam bentuk database yang dihubungkan dengan PHP, dan hasil akhirnya diposting sampai menjadi bentuk aplikasi berbasis website. Selanjutnya, evaluasi dan requirement. Pada tahap ini, kami mengimplementasikan program yang sudah kami buat dalam bentuk website. Selanjutnya, dari hasil tersebut, kami kembali melakukan survei terhadap aplikasi yang kami buat, yang kemudian kami bagikan pada user agar dapat melakukan user testing. Setelahnya, kami melakukan evaluasi menggunakan metode PSSUK kembali. Nah, design sprint. Pada tahap awal kami melakukan analisa berdasarkan kebutuhan metode PSSUK yang sudah dilakukan. Selanjutnya melakukan sketch. Setelah melakukan sketch, kami memutuskan desain dari pertimbangan kelompok kami. Selanjutnya melakukan prototype. Setelah melakukan prototype, kami kembali ujikan kepada user melalui user testing, metode user testing. Ya, berikut adalah hasil kuesioner yang kami peroleh, yaitu 1. Memperbaiki kesalahan yang jelas, memperbaiki pesan kesalahan yang jelas, memberitahu saya bagaimana untuk memperbaiki masalah. Yang kedua, sistem informasi seperti online pesan, bantuan pada layar, dan dokumentasi lainnya disediakan dengan jelas oleh sistem ini. Ketiga, memaksimalkan informasi yang dihasilkan oleh sistem sisa card ini efektif dan dapat membantu menyelesaikan tugas dan perencanaan pekerjaan. Yang keempat, tampilan antarmuka sistem ini menyenangkan. Yang kelima, sistem ini memiliki semua fungsi dan kemampuan yang saya harapkan. Ini adalah sebuah item-item yang ada dalam metode PSSUK, dan ini merupakan poin-poin yang terendah. Ya, berikut target pengguna kami, yaitu kita deskripsikan ini personanya Tono sebagai Tono. Tono adalah seorang mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Yarsi. Dia seorang perfeksionis, semua yang ada di sekelilingnya harus perfect baginya. Dia senang belajar menggunakan laptop, juga aktif di organisasi di kampusnya. Dia orang yang pandai. Yang menjadi masalahnya adalah sisakat sering down. Tampilan sisakat membosankan. Yang ketiga, ketika salah, sisakat tidak memberitahu di mana letak kesalahan yang dia perbuat. Keinginannya adalah ingin sisakat diperbaiki tampilannya sehingga tidak membosankan. Fungsi-fungsi yang ada dimaksimalkan lagi. Ketika saya melakukan kesalahan, maka ada pemberitahuan di mana letak kesalahan saya. Semoga sisakat lebih baik lagi, kata dia. Storyboard yang kami buat. Berikut arsitektur informasi yang kami buat juga. Jadi dari
Civitas Universitas Yarsi, menuju internet, login, kemudian baru ke web Sisakat. Dari backend ada server Sisakat, database, kemudian ke cloud, kemudian di hosting. Berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Junio. Oke. Di sini ada halaman login dan pesan kesalahan, jadi kami membandingkan Sisakat asli dari Universitas Yarsi dan Sisakat buatan yang sudah kami buat. Di sini tampilan loginnya punya kami lebih minimalis dan lebih kekinian. Selanjutnya, di sini ada hasil tampilan awal ketika mahasiswi yang sudah login. Jadi tampilannya lebih enak dilihat dibandingkan dengan Sisakat aslinya. Lanjut. Dan di sini bisa melihat status keuangan secara paham dan jelas dibandingkan dengan Sisakat aslinya yang bagi saya itu kurang mudah dipahami bagi orang awam seperti saya, dibandingkan sedangkan untuk status keuangan yang kami buat ini lebih sederhana dan mudah dipahami. Lanjut. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan saya screen oleh Prakosa. Berikut tampilan website yang telah kelompok kami implementasikan. Pada tahap login, di sini berbeda dengan tahap Sisakat sebelumnya, di mana tahap sebelumnya itu username dan loginnya itu terlalu kecil sehingga kurang nyaman dilihat oleh penggunanya. Kita masuk ke menu login. Selanjutnya pada menu dashboard, kami sengaja membuat slide ini berfungsi untuk memberi pemberitahuan agar lebih interaktif terhadap mahasiswa, dan juga kami mendeskripsikan ringkasan menu yang terdapat pada di kiri ini. Ini berfungsi untuk gambaran kepada orang awam fungsi-fungsi dari setiap bagian menunya. Dan dari menu akademik, kami mengkategorikannya menjadi per semester. Setiap semester kami bisa menambah mata kuliah dan menampilkan daftar mata kuliah yang sudah diambil. Selanjutnya, informasi pembayaran. Pada informasi pembayaran ini kami sengaja menggunakan submenu seperti ini. Tujuannya agar mahasiswa jika ingin mendownload panduannya, dia tidak perlu bolak-balik lagi website, tidak seperti pada Sisakat sebelumnya yang harus bolak-balik lagi, yang kurang terstruktur alur programnya. Sehingga di sini jika sudah melakukan konfirmasi pembayaran, pihak Civitas bisa langsung melihat status keuangannya di sebelah sini. Dan untuk buktinya, tanggal pembayarannya tidak seperti pada Sisakat sebelumnya yang kurang merinci tanggal pembayarannya, dan juga jumlah tunggakan dan kelebihannya kurang interaktif. Dan kami juga membuat menu call center yang diharapkannya pada tahap pengembangan nantinya. Di sini untuk pihak mahasiswa tidak perlu repot-repot harus datang ke DPT atau ke fakultas atau ke OLC jika ingin terdapat suatu masalah atau kendala yang ingin dihubungi. Sekian saja gambaran dari aplikasi kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.